Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa waliyus salihin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, huwa khatamul anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Apapun nikmat yang kita temukan dalam diri kita, anak kita, keluarga kita, tentu itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satupun nikmat yang kita nikmati kecuali itu semua berasal dari Allah. Maka pantas rasanya kita panjatkan senantiasa puji syukur kita kepada Allah, minimal dengan mengucap alhamdulillah atau alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian yang kedua, kita berterima kasih kepada DKM Masjid Al-Ikhlas yang telah memberikan izinnya, kesempatannya untuk kita untuk sekedar memberi satu kalimat atau dua kalimat tentang apa yang kita fahami dari Al-Quran atau dari Al-Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap semoga kajian yang kita gelar di pagi hari ini menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas satu tema yang kita anggap sebagai tema yang penting, yaitu tentang bagaimana menjadi wali Allah. Bagaimana menjadi wali Allah. Tema ini kenapa kita anggap sebagai tema yang penting? Jawabannya karena banyak cerita-cerita yang beredar tentang kewalian, yang mana cerita-cerita tersebut cerita yang menjadi mitos, cerita yang dusta, cerita yang mengarahkan kita kepada kewalian palsu. Kalau kita membahas tentang kewalian, pembahasan ini selalu menjadi tema yang menarik. Kenapa demikian? Karena kebanyakan orang Indonesia, kebanyakan orang-orang kita, kebanyakan saudara-saudara kita menganggap wali itu apa? Kita menganggap wali sebagai apa? Wali itu biasanya yang punya ilmu sakti mandraguna, bisa terbang di atas awan, tidak pakai pesawat ya. Kalau sekarang kita bisa terbang di atas awan pakai pesawat, bisa terbang di atas awan tanpa perantara apapun, bisa berjalan di atas air, dibunuh tidak mempan, dibocok tidak luka sama sekali, bisa menghilang dalam sekejap, bisa sholat 5 waktu dalam sehari di Masjidil Haram meskipun tempatnya di Indonesia, ataupun cerita-cerita yang lainnya. Makanya kita ingin membenarkan keyakinan dan pemahaman kita terhadap wali. Siapa sebenarnya wali Allah? Apakah wali Allah itu bisa ditakar, bisa diukur dengan karomah? Karomah itu sesuatu yang di luar nalar, sesuatu yang terjadi yang tidak bisa masuk di akal kita, tetapi terjadi. Itu karomah. Kalau terjadi di kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalangan para anbiya, kalangan para rasul, bisa dikatakan sebagai mukjizat. Kalau terjadi di kalangan para wali Allah, namanya karomah. Tetapi yang jadi masalah adalah sesuatu yang terjadi di luar nalar itu ada banyak jenisnya. Bukan hanya mukjizat, bukan hanya apa tadi? Karomah saja. Akan tapi ada juga sesuatu yang terjadi di luar nalar manusia, terjadinya bukan karena kesalehannya, tapi terjadi karena kerjasamanya dengan iblis, kerjasamanya dengan jin. Apa namanya? Sihir ya, sihir. Sesuatu yang di luar nalar terjadi, tetapi bukan atas bantuan dan pertolongan Allah, bukan dari kemuliaan Allah, akan tapi dari sihir, bantuan dari jin. Ada juga yang terjadi
bukan karena kemuliaan yang Allah turunkan kepadanya, terjadi karena penghinaan Allah. Allah ingin agar orang ini semakin jauh tersesat dari jalan Allah karena kemaksiatan yang rutin dia lakukan, sehingga dia tidak tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Namanya apa? Istidraj. Namanya istidraj. Allah akan terus angkat orang ini. Segala perkataannya benar, segala apa yang dia tentukan benar terjadi. Tetapi itu adalah istidraj, bukan kemuliaan, tetapi penghinaan dari Allah. Ini yang jadi masalah. Dari mana kita tahu sesuatu yang terjadi di luar nalar itu benar kemuliaan dari Allah, benar kemuliaan datangnya dari Allah? Apakah itu bisa jadi sihir? Apakah itu bisa jadi istidraj? Tidak ada dari kita yang tahu. Maka dengan membahas hadis ini, satu hadis, kita ambil hadis ke-38 dari hadis Arba'in Nawawiyah. Mungkin kita sering mendengar kitab terkenal, namanya kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kitab 40 hadis yang ditulis oleh Al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Satu patokan hadis yang menjadi patokan bagi diri kita untuk mengukur apakah orang tersebut benar-benar saleh, benar-benar menjadi wali Allah atau penipu. Hadis ini menjadi patokan bagi kita untuk mengenal siapa wali Allah. Hadis ini juga bisa menjadi tolak ukur kita untuk bisa menjadi wali Allah. Bisa enggak orang Jawa jadi wali Allah? Bisa enggak? Bisa. Bisa orang Kalimantan jadi wali Allah. Saya orang Kalimantan. Bisa. Orang Indonesia bisa jadi wali Allah? Bisa. Maka patokan untuk menjadi wali Allah adalah hadis ke-38 ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam kitabnya, dalam hadis ke-38, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala qal, sungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Hadis di dalamnya ada firman Allah, dinamakan hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan umumkan perang terhadapnya. Siapa yang memusuhi wali Allah, aku akan umumkan peperangan terhadapnya, kata Allah. Dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya wali Allah memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah. Wali Allah adalah derajat tertinggi kesalehan. Tatkala seorang menjadi saleh, maka dia tidak sampai pada derajat paling tinggi sebelum dia menjadi wali Allah. Makanya dalam hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa yang memusuhi, menyakiti, menghinakan waliku, maka aku akan umumkan perangnya terhadapnya. Mungkin kita pernah mendengar ayat yang mirip. Tatkala Allah mengumumkan perang Allah terhadap orang yang melakukan satu dosa, kiranya dosa apa tersebut? Dosa apa kira-kira? Dosa riba. Ketika seorang terus melakukan dosa riba, maka Allah Subhanahu wa ta'ala umumkan perangnya terhadap orang tersebut, para pelaku riba. Di sini pun sama, dan ini menunjukkan orang yang menghinakan wali Allah telah jatuh dalam dosa besar. Bukan hanya dosa kecil, tapi dosa besar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuh." Dan tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan perbuatan yang paling aku cintai, melebihi hal-hal yang wajib, melebihi ibadah-ibadah yang wajib. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat kewalian dengan ibadah, dengan taqarrub. Maka hadis ini menjadi patokan bahwasanya ketika seorang ingin menjadi wali, tidak perlu aneh-aneh yang dia lakukan. Ketika seorang ingin menjadi wali, jalannya seperti apa? Jalan yang ditempuh adalah jalan yang ditempuh oleh ulama kita terdahulu. Jalan yang ditempuh oleh yaitu jalannya para sahabat. Jalan yang ditempuh yaitu jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan yang digariskan adalah jalan ibadah.
maka untuk menjadi wali Allah cukup mengikuti jalannya Nabi dan para sahabatnya. Agar bisa menjadi Allah adalah dengan melakukan ibadah. Makanya tatkala Allah menyebutkan tentang kewalian di sini, setelahnya Allah menyebutkan tentang ibadah. Kata Allah, tidak ada amalan yang paling aku cintai yang dilakukan oleh hambaku melebihi amalan-amalan yang wajib, amalan-amalan yang fardu. Setelahnya kata Allah, wala yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan hambaku akan terus melakukan amalan-amalan terbaiknya. Kemarin hambaku melakukan amalan-amalan yang fardu, yang wajib. Sekarang hambaku mulai mendekat kepadaku dengan melakukan amalan-amalan yang nawafil, amalan-amalan yang sunnah. Ketika dia melakukan amalan-amalan yang sunnah, hatta uhibbahu, aku mencintainya. Sampai di tahapan inilah dia akan mendapatkan derajat kewalian. Maka sekali lagi para ikhwatal iman, azanallahu wa iyyakum, para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, untuk mendapatkan derajat kewalian, maka satu tuntutan yang harus dilakukan, yaitu menjadi orang yang saleh, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah jelaskan dalam surat Yunus ayat 63. Dalam surat Yunus ayat 63 Allah jelaskan barometer kewalian. Ketika kita ingin menjadi wali, apa yang kita lakukan? Kata Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, mereka tidak bersedih dan tidak pula merasakan rasa takut. Rasa takut terhadap masa lampau, rasa sedih terhadap masa lampau. Mungkin banyak dosa yang dia lakukan, sedih dia. Tapi wali Allah tidak bersedih, karena dia istiqamah melakukan ketaatan, yang mana ketaatan tersebut bisa menjadi pelebur dosa di masa lalu. Dan wali Allah tidak juga merasakan rasa takut terhadap perkara yang akan datang di masa yang akan datang. Kenapa dia tidak takut terhadap siksa Allah di neraka? Kenapa dia tidak khawatir dia akan terjatuh dalam azab? Kenapa? Karena dia istiqamah di atas kewalian, istiqamah di atas amal yang saleh. Patokan menjadi wali, kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Maka ini barometer menjadi wali. Sebagian dari kita mengatakan orang-orang gila adalah wali Allah. Orang-orang yang meninggalkan, melepaskan jubahnya, jubah kewajiban, jubah perkara yang sunnah, dia tidak lagi melakukan perkara-perkara syariat. Ini adalah wali Allah, dengan alasan makomnya sudah tidak lagi berada di makom syariat. Pernah dengar seorang yang sudah tidak puasa wajib di bulan Ramadan, tidak melakukan sholat 5 waktu dalam sehari, ini wali bagi sebagian orang awam di negeri ini. Mereka katakan ini adalah wali. Padahal dalam ayat surat Yunus ayat 63, dalam hadis ini disebutkan ketika menjadi wali jalannya seperti apa? Jalannya harus melakukan hal yang wajib dulu, lalu kemudian melakukan hal yang sunnah. Ketika istiqamah di atas dua jalan ini, maka dia menjadi wali Allah. Orang yang meninggalkan dua hal ini, apakah bisa menjadi wali Allah? Jawabannya mustahil. Mustahil. Kalau ada gambaran wali Allah seperti orang gila, ini banyak tuh. Wali Allah seperti apa bentuknya? Orang gila. Bahasanya kenapa ini disebut sebagai wali Allah? Jawabannya, karena orang ini selalu tenggelam dalam zikirnya kepada Allah, selalu tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah, sampai kemudian kecintaannya terhadap dunia dicabut, akalnya dicabut, hingga kemudian dia menjadi orang gila. Dinamakan wali majzub, wali yang dicabut akalnya dari dirinya. Akhirnya dia menjadi gila karena yang dia fikirkan adalah tentang Allah, tentang Allah, tentang Allah. Wali gila. Kalau seandainya patokan wali adalah kegilaan, orang yang mungkin sudah masuk Islam, sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mungkin cabut keluar lagi. Kenapa? Karena ketika dia bayangkan derajat tertinggi dalam Islam seseorang adalah menjadi gila, tidak mau dia masuk Islam. Padahal agama Islam menghormati akal. Untuk itu khamar dilarang, dan yang semacamnya pun dilarang. Segala yang menutupi akal tidak boleh kita konsumsi. Kenapa? Karena Islam menghormati akal.
Lah kemudian ada orang belakangan mengatakan wali Allah, mereka adalah orang-orang yang gila. Tidak benar seperti ini. Maka menjadi wali Allah patokannya apa? Taqarrub. Patokannya apa? Ibadah. Dimulai dari ibadah yang fardu, yang wajib. Ketika kita istiqamah di atas perkara yang wajib, meninggalkan yang haram, setelahnya kita mengamalkan perkara-perkara yang sunnah. Baru kemudian ketika kita istiqamah, kita menjadi wali Allah. Bisa menjadi wali Allah? Kita bisa jadi wali Allah enggak? Insya Allah bisa. Sulit enggak? Insya Allah enggak sulit. Perkara sunnah jangan dibayangkan perkara sunnah yang sulit-sulit. Perkara sunnah jangan dibayangkan salat malam 12 rakaat, 13 rakaat. Jangan. Salat malam berapa rakaat? Berapa rakaat? 1 rakaat. Yang dibaca apa? Yang dibaca Al-Baqarah, Ali Imran. Jangan. Yang dibaca surat apa? Al-Ikhlas, ya. Al-Ikhlas. Silahkan dibaca salat malam, tapi continue terus menerus. Ini sebab kecintaan Allah terhadap kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan, ahabbul a'mali ilallah, amalan yang dicintai oleh Allah adalah yang continue, konsisten, terus menerus kita lakukan meskipun sedikit. Maka dengan cara seperti ini kita akan bisa menjadi wali Allah. Ketika kita ingin mengeluarkan sebagian harta kita, yang wajib sudah kita lakukan. Sekarang tinggal yang sunnah, terus kita lakukan. Gak perlu banyak-banyak. Berapa sehari? 100 ribu? Gak usah. Sehari misalkan 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu, tapi kita lakukan setiap hari. Ini amalan yang dicintai oleh Allah, dan ini penyebab kita menjadi wali Allah. Maka untuk menjadi wali Allah tidak bisa dengan hanya melakukan yang wajib saja, meninggalkan yang haram saja. Meninggalkan yang haram, melakukan yang wajib, yang fardu, ini amalan yang bagus. Amalan yang bagus. Dengan meninggalkan yang haram, mengerjakan yang wajib, kita akan mendapatkan surga. Dapat surga enggak? Cukup yang wajibnya saja, salat 5 waktu, lalu kemudian puasa yang wajib di bulan Ramadan. Tidak ada puasa sunnah, yang wajibnya saja. Lalu kemudian ibadah haji kita lakukan ketika kita mampu, yang wajib saja kita jaga. Zakat harta tidak lupa kita lakukan, kita tunaikan. Apakah bisa mendapatkan surga? Jawabannya bisa. Tapi surga di derajat yang mana? Surga di derajat yang biasa-biasa saja. Makanya dahulu di zaman Nabi SAW ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Kalau kita cerita tentang Arab Badui, orang Arab gunung yang tinggalnya jauh dari komunitas, mesti ada saja yang aneh-aneh. Arab Badui ini datang kepada Nabi SAW dan bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa amalan yang Allah wajibkan atasku? Maka Nabi sebutkan, apa kiranya salat yang Allah wajibkan kepadaku? Maka Nabi sebutkan, salat yang 5. Apakah ada yang lain? Tidak ada, kecuali kalau kamu ingin menambah yang sunnah. Apa kiranya puasa yang Allah wajibkan kepadaku? Puasa Ramadan. Ada yang lain? Ada, tapi ibadah-ibadah yang sunnah. Pertanyaannya terus berkaitan dengan 5 rukun Islam. Kemudian orang tersebut mengatakan, demi Allah, aku hanya akan melakukan yang wajib, dan aku tidak akan melakukan lebih dari itu, dan aku akan tinggalkan yang haram. Yang wajib saja dia lakukan, tidak ada yang sunnah dalam hidupnya. Maka kata Nabi SAW, tatkala orang tersebut pergi, kata Nabi, aflaha in sadaq, orang itu akan beruntung jika dia jujur dalam ucapannya, dapat surga. Tapi derajat surga yang mana? Sementara ada di kesempatan yang lain, sahabat Rabi'ah al-Aslami datang kepada Nabi SAW yang dia minta istimewa. Kata Rabi'ah al-Aslami radhiyallahu taala anhu, ya Rasulullah, ketika Rasulullah bertanya, ada pertanyaan enggak? Apa yang kamu minta wahai Rabi'ah? Kata Rabi'ah al-Aslami, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku hanya ingin berada di sisimu di surga. Ini derajat surga yang mana? Yang terendah atau yang tertinggi? Tertinggi, bersama dengan Nabi SAW, bersama dengan para anbiya dan rasul. Derajat surga yang paling tinggi bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang harus dia amalkan? Yang wajib saja, puasa Ramadan saja, salat 5 waktu saja? Tidak. Kata Nabi SAW, a'inni ala nafsika bikathratis
sujud. Perbanyaklah melakukan salat sunnah. Perbanyaklah sujud karena Allah. Memperbanyak ibadah salat sunnah. Dengan itu seorang akan bisa menempati posisi di mana di situ Nabi SAW bersabda di surga. Maka amalannya pun berbeda. Maka untuk mendapatkan kewalian harus melalui dua tahapan. Yang pertama yang wajib, yang kedua yang sunnah. Dan dari hadis ini kita belajar bahwasanya tingkatan amalan yang wajib apapun itu melebihi pahala amalan yang sunnah. Maka seharusnya kita membuat prioritas dalam beramal. Jangan kita bayangkan semua amalan sama, yang wajibnya, yang sunnahnya semuanya sama. Enggak, ada prioritas dalam beramal. Sebagai contoh misalkan, seorang ingin bersedekah, dia punya kelebihan harta. Tetangganya, saudaranya, kerabatnya. Tetangganya fakir, miskin. Kemudian dia dengan bangga diri menyedekahkan sebagian harta di tempat yang jauh, ke tempat lokasi anak-anak yatim. Jauh tempatnya, di luar kota bahkan, untuk menyumbangkan sebagian hartanya kepada orang lain. Sementara di sebelahnya, kerabatnya, saudaranya, tetangganya kelaparan. Ada dua hak yang tidak dia tunaikan. Hak tetangga dan yang kedua hak saudara, kerabat. Dia tinggalkan. Dalam hal ini dia salah. Kenapa salah? Karena dia lebih mendahulukan yang sunnah dibandingkan yang wajib. Ada yang lain, contoh yang lain, seorang di malam hari dia fokus melakukan sholat malam. Dia habiskan waktu malamnya untuk sholat malam. Sampai dia capek, sampai dia lelah. Kemudian di jam sebelum waktu subuh, jam 4 sekian, dia kemudian tertidur. Tertidur hingga kelewat waktu sholat subuh. Baru sholat subuh tatkala matahari terbit. Salah atau benar? Jangan dia bangkan, Masya Allah saya sudah sholat malam, tidak apa-apa sholat subuhnya telat. Ya salah. Ibadah apapun ketika itu wajib, maka mengalahkan yang sunnah. Ini lebih dahulukan daripada yang sunnah. Pahalanya pun lebih dahsyat dibandingkan pahala ibadah yang sunnah. Sebagai contoh, kata Nabi SAW, raka'atal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Mana kira-kira yang paling besar pahalanya? 2 rakaat sebelum subuh atau 2 rakaat subuh yang baru saja kita lakukan? 2 rakaat wajib, salat fardunya, salat subuhnya itu lebih dahsyat, lebih besar lagi daripada pahala 2 rakaat sebelum subuh. Maka penting bagi kita untuk meletakkan prioritas utama dalam beramal adalah perkara yang wajib. Dalam hal apapun, dalam salat, di dalam memenuhi hak keluarga. Ketika kita salat sunnah lalu kemudian istri minta tolong, anaknya menangis. Istri sedang sibuk memasak atau istri sedang sibuk mencuci. Kira-kira apa yang lebih dahulukan? Salat sunnah atau membantu istri? Membantu istri. Karena ini lebih wajib. Ini kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga. Kita dulu pernah mendengar kisah Juraij ya. Pernah dengar kisah Juraij? Juraij seorang hamba yang saleh dari kalangan Bani Israel, yang dia punya karamah. Karamahnya apa? Dia letakkan jarinya, telunjuknya di perut seorang anak bayi. Anak bayi tidak bisa bicara. Tapi ketika Juraij meletakkan jarinya di perut anak bayi tersebut, kemudian ditanya, "Siapa ayahmu?" Dia menjawab, "Ra'il ghanam." Ayahku adalah penggembala kambing. Anak bayi bisa bicara. Karamah dari orang yang saleh. Juraij seorang hamba yang saleh. Tetapi kisahnya tatkala Juraij rahimahullah, Juraij beribadah di tempat ibadahnya, di mihrabnya, ibadah, datang ibunya memanggilnya, "Wahai Juraij, wahai Juraij." Juraij berkata dalam salatnya, "Ummi wa salati." Mana yang harus aku pilih? Ibuku atau salatku? Maka beliau lebih memilih untuk mendahulukan salatnya. Padahal salat ini adalah salat tambahan, salat sunnah. Maka kata para ulama, kalau seandainya Juraij lebih mendahulukan panggilan ibunya dibandingkan salatnya, maka itu lebih baik. Di akhir cerita, Juraij kemudian didoakan buruk oleh ibunya. Ibunya yang mencintainya, yang rindu ingin bertemu dengannya, tidak bisa bertemu dengannya. Akhirnya ibu memanjatkan doa, "Ya Allah, jangan sampai engkau wafatkan Juraij sampai engkau perlihatkan kepadanya wajah wanita pezina."
Ini doa dari seorang ibu yang baik, ibu yang mencintai anaknya. Kalau seandainya ibu mau berdoa tanpa kontrol, mungkin dia bisa mendoakan, ya Allah, buatlah dia berzina dengan wanita pezina. Tapi tidak itu yang didoakan oleh ibu Juraij. Ya Allah, jangan wafatkan Juraij sampai engkau perlihatkan baginya wajah wanita pezina. Jadi kata para ulama, Juraij ini seorang hamba yang saleh dan bukan seorang alim. Ini beda antara seorang hamba yang rutin ibadah dengan seorang yang menggabungkan antara ilmu dengan amal. Mana yang lebih afdal? Seorang yang alim dengan abid. Dua-duanya itu yang afdal. Menggabungkan antara ilmu dengan amal saleh. Intinya apa? Intinya adalah kita harus memprioritaskan segala hal, segala amalan. Yang wajib berada di posisi paling tinggi. Kalau kita masuk masjid dalam kondisi imam sedang khutbah Jumat, imam sudah khutbah, kita telat masuk masjid. Kemudian kita ingin salat pada waktu imam belum khutbah, pada saat azan. Imam sudah masuk, imam sudah salam, saat itu sudah azan. Azan, kita mendengar azan, kita masuk ke dalam kondisi sedang azan. Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah menunda salat 2 rakaat. Pilihan yang kedua adalah melakukan salat 2 rakaat dalam kondisi azan. Pilihan yang pertama menunda salat 2 rakaat sampai imam khatib, sampai khutbah. Pilihan yang kedua kita melakukan salat 2 rakaat saat azan. Mana pilihan yang paling kita dahulukan? Salat duluan 2 rakaat atau salat ketika imam sedang khutbah? Ketika khatib sedang khutbah, salat ketika azan. Kenapa demikian? Karena mendengarkan khutbah adalah wajib. Mendengar khutbah adalah wajib, sedangkan menjawab azan adalah sunnah. Tadi prioritas utamanya apa? Wajib lebih utama dibandingkan yang sunnah. Menjawab azan sunnah, maka kita salat 2 rakaat saat azan. Ini lebih utama dibandingkan kita menunda salat 2 rakaat sampai khatib naik ke mimbar, sampai khatib mulai berkhutbah. Maka ini kurang utama. Yang lebih utama adalah kita langsung melakukan salat 2 rakaat saat azan. Maka ini prioritas dalam beramal. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, jika fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Jika hambaku terus-menerus konsisten dalam amal yang sunnah sampai aku mencintainya, dan jika aku mencintai hambaku tersebut, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya. Dalam riwayat yang lain, aku menjadi hatinya yang dia gunakan untuk berfikir, aku menjadi lisan yang dia gunakan untuk berbicara, aku menjadi tangan yang dia gunakan untuk menggenggam, aku menjadi langkah kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, aku akan jawab apa yang dia minta. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi dia. Jadi ketika seorang sampai pada derajat kewalian, apa kira-kira keutamaan yang dia dapatkan? Karomah yang dia dapatkan, yang pertama adalah segala tindak tanduknya sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya. Kata Allah, maka aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangan dan kakinya, aku menjadi hati dan lisannya. Dan maksudnya ini bukan istilah yang kita dengar apa? Manunggaling kaula Gusti. Apa itu? Menyatu dengan Allah. Bukan itu. Tapi maksudnya adalah segala yang kita ucapkan, segala apa yang kita fikirkan, segala apa yang kita pandang, segala apa yang masuk ke dalam telinga kita, semuanya adalah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak heran ada orang tidak enak rasanya kalau tidak sholat jamaah di masjid 5 waktu dalam sehari. Tidak enak rasanya kalau malam hari tidak sholat malam. Ada rasa asing di tubuhnya ketika dia meninggalkan 1 kali sholat malam. Kenapa? Karena dia sudah sampai derajat kewalian. Makanya tubuhnya tidak mau bergerak kecuali sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah. Kita dulu pas musim corona pernah mendengar santri ketika vaksin corona, ada santri yang menutup telinga ketika mendengar musik. Mungkin bagi sebagian pemuda aneh, musik nikmat didengar, lah ini kok ditutup telinganya. Apa jawabannya? Santri-santri tersebut telah menjadi wali Allah. Telinganya tidak dia gunakan, tidak dia dengarkan kecuali
terhadap sesuatu yang diridhai oleh Allah. Mendengar nyanyian, mendengar musik itu menjadi sesuatu yang menyiksa dirinya. Dulu Syekh Sulaiman yang dulu sekali tahun 1440 sekian atau 30 sekian, Syekh Sulaiman ulama di negeri Saudi pernah ditangkap oleh pemerintah saat itu, oleh penjajah. Penjajah tersebut kemudian membawa Syekh Sulaiman ke hadapan rajanya. Lalu kemudian disiksa. Disiksa dengan cara apa? Disiksa bukan dengan cambuk, bukan dengan pedang, bukan dengan alat-alat penyiksa, tapi disiksa dengan dibawakan alat musik, kemudian dipermainkan alat musik tersebut di hadapannya. Dia tersiksa. Sementara di zaman sekarang para pemuda kita tidak bisa tidur kecuali dengan mendengarkan musik. Berbeda jauh dengan orang yang senantiasa menjaga ketaatan, yang wajib, kemudian yang sunnah, kemudian dicintai oleh Allah, sehingga kemudian telinganya enggan dimasuki oleh sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Tangannya tidak mau menyentuh hal yang haram. Jangankan yang hal yang haram, hal yang makruh saja tidak mau. Hal yang abu-abu saja tidak mau. Ini orang ketika sudah sampai pada derajat kewalian. Dan dari hadis ini kita belajar bahwasanya karomah ketika seorang menjadi wali bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang asing dan menakjubkan, bukan hanya berbicara tentang bisa terbang di atas langit, bisa berjalan di atas air, bukan hanya itu. Tapi karomah yang paling agung adalah ketika Allah Subhanahu wa taala tuntun seluruh anggota tubuh kita, hati kita, mata kita selalu berada di jalur yang Dia ridhai. Ini derajat karomah yang paling tinggi. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, a'zamul karamat al-istiqamatu 'ala ta'ah. Karomah yang paling tinggi kedudukannya adalah ketika kita bisa istiqamah di atas ketaatan. Mudah hati ini dibawa untuk berzikir, mengingat Allah. Mudah tangan dan kaki ini dibawa untuk melangkahkan kaki di masjid, untuk sekedar menunggu salat. Selesai salat maghrib kita tidak langsung pulang, duduk. Berat enggak kira-kira? Berat bagi sebagian orang ya. Tapi sebagian yang lain merasakan ini nikmat. Makanya Mu'adz bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu alaihi, Mu'adz bin Jabal tatkala di penghujung usia beliau, di penghujung hidup beliau menangis. Para sahabat bertanya, apa kiranya yang membuat menangis wahai Mu'adz bin Jabal? Para sahabat yang mengira mungkin Mu'adz ini menangis karena sebentar lagi akan meninggalkan sahabatnya, istrinya, anaknya, orang-orang yang dia cintai. Tapi kata Mu'adz bin Jabal, inni la abki ala dhama'il hawajir. Sungguhnya yang membuatku menangis adalah karena aku sudah tidak bisa lagi menikmati puasa di siang hari yang panas. Kemarin puasa Muharram ya, tanggal 10 Muharram. Panas enggak? Panas. Rasanya capek. Rasanya ini beban, gitu. Tapi bagi Mu'adz bin Jabal ini kerinduan, bisa berpuasa di tengah hari siang yang panas sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan hati kami dengan apa? Salat. Salat bagi sebagian dari kita apa? Beban ya, beban. Alhamdulillah sudah selesai salat. Rasanya kalau belum salat Isya itu di awal waktu rasanya berat. Ya, ada seperti itu. Rasanya berat. Makanya saya salat Isya di awal waktu biar melepas beban. Jadi salat itu jadi beban bagi sebagian dari kita, tapi tidak bagi wali Allah. Orang yang konsisten dalam ibadah, dalam yang wajib meninggalkan yang haram, dalam yang sunnah meninggalkan yang makruh, pasti dia akan merasakan kelezatan iman dalam hatinya. Ini yang dinamakan kelezatan iman. Jadi iman itu ada rasanya. Apa rasanya? Manis. Apa rasanya? Lezat. Rasanya nikmat sekali iman. Cuman kita belum merasakan. Kenapa? Karena hati kita sakit. Sama seperti orang yang sakit di rumah sakit, kita hadirkan makanan yang paling nikmat sekalipun. Apa makanan paling nikmat? Gulai kepala ikan. Apa makanan yang paling enak? Coto Makassar. Kita hadirkan makanan paling nikmat, suruh nikmati. Nikmat enggak? Enggak nikmat. Kenapa? Oh, mulutnya ada sariawannya, tenggorokannya ada radangnya, macam-macam. Ada penyakit di mulutnya, ada penyakit di tenggorokannya. Akhirnya dia tidak bisa nikmati. Sama seperti hal tersebut dengan hati yang sakit. Bisa menikmati ibadah salat,
Bisa menikmati puasa di tengah hari siang yang panas, jawabannya tidak bisa nikmat rasanya. Kenapa? Belum merasakan nikmat dan lezatnya keimanan. Maka patokan ketika kita menjadi seorang wali bukan melulu berbicara tentang terbang, tentang berjalan di atas air. Jadi jangan kecewa. Kalau kita tidak bisa terbang di atas awan, jangan kecewa. Harusnya kita kecewa kalau ibadah kita tidak konsisten, tidak istiqamah. Ini yang membuat kita kecewa. Karena derajat karamah yang paling tinggi adalah istiqamah, bukan hal-hal yang lain, bukan. Tapi istiqamah itu yang harus menjadi kebanggaan kita. Ketika kita istiqamah, alhamdulillah, allazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini yang kita cari. Kalau seandainya derajat kewalian diukur dengan karamah, maka tentu Abu Bakar kalah dibandingkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mana kira-kira di antara dua sahabat ini yang paling tinggi kedudukannya? Abu Bakar atau Umar? Abu Bakar. Kata Nabi SAW, kalau seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh manusia di atas muka bumi, termasuk di antaranya imannya Umar bin Khattab, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat Nabi dan seluruh manusia di atas muka bumi, la rajaha imanu Abi Bakar. Yang paling berat adalah imannya Abu Bakar, kedudukan Abu Bakar. Tapi kalau kita bicara tentang karomah, hal yang unik-unik, maka yang menang adalah Umar bin Khattab. Apakah itu berarti Umar tinggi kedudukannya dibandingkan Abu Bakar? Jawabannya enggak. Karena karomah yang paling tinggi bukan hal yang unik-unik. Kalau kita bicara tentang Umar bin Khattab, karomahnya Masya Allah. Bahkan kata Nabi SAW, wahai Umar, lau salakta fajjan, ma salakta fajjan qattu, illa syaitanu salaka fajjan akhar ghaira fajjik. Wahai Umar, ketika kamu menempuh satu jalan, satu lembah, maka syaitan akan mencari lembah yang lain karena takut kepada Umar bin Khattab. Wali Umar bin Khattab suatu ketika khutbah di hadapan para sahabat beliau. Lalu kemudian ketika di pertengahan khutbah, Umar bin Khattab mengatakan, al-jabal, ya Sariyah al-jabal. Wahai Sariyah, gunung. Wahai Sariyah, pergilah ke balik gunung. Padahal sedang khutbah. Ternyata Umar bin Khattab mengutus pasukan perang yang dikomandoi oleh seorang yang bernama Sariyah. Maka Umar mengatakan kepada Sariyah dalam posisi beliau di Madinah. Sedangkan dalam saat itu Sariyah berada di negeri Irak. Dan saat itu ucapan Umar bin Khattab, teriakan Umar untuk mengarahkan Sariyah untuk berlindung di balik gunung terdengar oleh Sariyah. Wali enggak? Wali. Tapi patokan utama karomah bukan dipatok dengan hal yang unik-unik. Karamah yang paling tinggi adalah dengan istiqamah. Maka ini hadis yang azim, hadis yang agung, hadis yang menjadi barometer keimanan seorang, barometer kewalian seorang, dan hadis ini bisa kita jadikan patokan untuk hidup kita. Bagaimana caranya kita menjadi wali? Caranya seperti ini. Tidak aneh-aneh. Caranya dengan yang wajib, dengan yang sunnah, istiqamah sampai kita mendapatkan cinta Allah. Setelahnya mudah sekali melakukan ketaatan, maka itu tanda bahwasanya kita menjadi wali Allah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Allahu taala ala wa alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan dalam diri kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh, amal yang diterima. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala catatkan lelah kita dalam kajian di pagi hari ini, lelah kita dalam menahan ngantuk, lelah kita dalam memahami kajian. Semoga Allah catatkan dalam pemberat timbangan amal kita di hari kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian kita di pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.